Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2, surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikianlah sabda Tuhan. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tema renungan saat ini adalah berdirilah teguh. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari Raja Lois ke-16 digulingkan dari taktanya oleh orang-orang yang mengkudeta kerajaan dan menjebloskannya ke dalam penjara. Setelah itu sang pangeran, putra Lois ke-16 yang merupakan calon pewaris takhta juga diculik. Kelompok yang melakukan kudeta berupaya dengan berbagai cara agar pangeran tidak menjadi raja. Mereka memang tidak melakukan kekerasan terhadapnya, melainkan berusaha untuk merusak moralnya dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sepatutnya. Jika pangeran termakan godaan mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar moral, maka ia tidak mungkin naik takhta. Demikian pikir mereka. Akhirnya mulailah kelompok pengkudeta melakukan aksinya. Setiap hari mereka menyuguhkan makanan-makanan yang enak dan mewah dalam jumlah yang sangat banyak. Tak ketinggalan pula aneka minuman anggur yang memabukkan, para wanita yang sangat erotis, kata-kata kotor dan kasar yang tidak biasa didengar, apalagi diucapkan oleh seorang bangsawan sepertinya. Mereka terus-menerus melakukan itu dengan harapan sang pangeran akan terpengaruh. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Tak terasa, 6 bulan sudah berlalu. Para pengkudeta melihat bahwa sang pangeran sama sekali tidak tergoda. Ia tetap pada pendiriannya. Mereka heran, bagaimana mungkin seorang muda seperti pangeran bisa memiliki pendirian yang tak tergoyahkan seperti itu. Akhirnya mereka bertanya kepada pangeran, mengapa pendiriannya begitu kokoh sehingga ia tidak tergoda sama sekali? Sang pangeran pun berkata, ayahku adalah seorang raja dan aku dilahirkan sebagai seorang pangeran yang sudah ditetapkan untuk menjadi raja. Jadi tidak mungkin aku melakukan perbuatan yang menjijikkan seperti itu. Itu bukan kebiasaan seorang bangsawan. Mereka yang mendengar jawaban sang pangeran kini terdiam. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Orang-orang percaya adalah anak-anak kerajaan, yaitu kerajaan Allah
yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan dosa menuju terang Tuhan. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita wajib hidup di bawah hukum kerajaan Tuhan yang menekankan kekudusan hidup. Jika kita memegang prinsip ini dan menyadari bahwa kita adalah anak-anak raja, maka kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela, sekalipun dunia mempengaruhi kita dengan begitu kuat. Tetaplah berdiri teguh. Ingatlah bahwa Tuhan telah memindahkan kita dari kegelapan ke dalam terang. Kita adalah anak-anak raja, para pewaris kerajaan surga, yang harus menunjukkan sikap hidup yang pantas sebagai anak-anak raja. Hendaklah hidup kita berbeda dengan dunia ini, karena kita tidak lahir dari dunia. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk taat, karena status kita sebagai anak-anak raja jangan terpengaruh oleh perbuatan dan tindakan buruk atau tercela, karena kita pewaris kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, topanglah kami dengan kekuatan kuasa-Mu, agar kami dapat berdiri teguh di tengah-tengah dunia ini yang banyak memberikan pengaruh jahat kepada kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk mengangkat sakit penyakitnya dan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan dan juga dapat menjadi berkat tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.